Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Kita mulai insyaallah hari ini dari ayat yang ke-76. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita langsung saja. Makana tidaklah atau bukanlah, ini satu negasi yang sangat kuat ya. Makana untuk menunjukkan ketiadaan sama sekali, penolakan sama sekali bahwa klaim orang Yahudi dan Nasrani yang menyatakan orang Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi atau Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyan. Ya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, wala Nasraniyan, dan Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi dia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hanifan, tadi kita bahas. Yang kedua musliman, ya. Wa makana minal musyrikin. Yang ketiga, dia adalah Nabi Ibrahim itu minal musyrikin, dari golongan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. 3 karakter yang digambarkan di surah 60 surah Ali Imran 67 ini sebagai karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Hanifan, musliman, sama wa makana minal musyrikin. Dan yang menarik ini juga doa iftitah yang sering kali kita baca ya, untuk menunjukkan betapa dekatnya memang kita ini dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu Islam itu sendiri atau Al-Hanif dulu dikenal. Jadi Hanifan, musliman, wa ma'anal musyrikin, 3 karakter yang nanti akan kita kaji. Inna aulan nasi, sesungguhnya orang yang paling dekat pada Nabi Ibrahim alaihissalam, bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim alaihissalam ialah orang yang mengikutinya, dan wa hadan nabi, dan nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin, ya, dan Allah adalah walinya orang-orang mukmin. Oke, mari kita lihat dulu asbab nuzulnya, ayat 67 dan 68 ini. Ada 2 asbab nuzul yang boleh jadi ini bukan asbab nuzul dalam pengertian persis ya, bisa jadi satunya adalah konteksnya saja. Kita lihat yang pertama, anna ru'asa al-yahud qalu lin-nabi. Para pemimpin-pemimpin Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, laqad alimta anna aula, sesungguhnya engkau tahu, sesungguhnya kamilah orang yang paling dekat dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, minka, dibanding engkau Muhammad. Wa annahu, dan sesungguhnya memang Nabi Ibrahim itu ana Yahudian, adalah orang Yahudi. Wa ma bika illal hasad, dan kamu itu tidak mengakui itu, kecuali kamu hanyalah hasad saja, kata dia. Wa ma bika illal hasad. Fanazalat hadhil ayah, dan kemudian turun ayat ini. Inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina taba'u ila akhirih. Ya, ini konteksnya ya. Yakni ahaqqun nas bidini Ibrahim. Ya, manusia yang paling benar di dalam mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzina taba'uhu ala dinih, ya, mereka yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa hadan nabi ala dinih, dan nabi ini adalah yakni Nabi Muhammad SAW berada di sesuai dengan agamanya atau dengan dinnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama. Yang kedua, anna Amr bin As, ya, arada, sesungguhnya Amr bin As ini menarik ya. Ini kisah berkenaan dengan Raja Najasyi, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat itu Amr bin As masih belum dalam keadaan
Muslim dan dia ingin memantik amarahnya Najasyi karena kita tahu bersama fitnah pertama yang dialami oleh orang Islam itu berakhir dengan dibolehkannya atau diperintahkannya orang Islam saat itu oleh Rasulullah SAW untuk berpindah ke Ethiopia ya atau ke Habasyah, dan Amr bin As itu berusaha agar Raja Najasyi tidak menerimanya. Karena itu dia berusaha memantik kemarahannya Najasyi ya, dan berkata kepada Najasyi, innahum la yashtumuna Isa, sesungguhnya mereka ini orang-orang beriman yaitu pengikutnya Muhammad itu mencaci maki Isa, kata dia. Qala an-Najasyi, Najasyi kemudian berkata, ma yaqulu sahibukum fi Isa, apa yang kau ucapkan, apa yang saudaramu ucapkan kepada Isa alaihissalam. Faqalu yaqulu innahu Abdullah wa ruhuhu. Dan kemudian mereka berkata, mereka ini berkata, kata dia, innahu Abdullahi wa ruhuhu. Sesungguhnya Nabi Isa adalah hambanya Allah dan ruhnya Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah. Alqaha ila Maryam fa'akhadan Najasyi, dan kemudian dijelaskannya dia hambanya, dia ruhnya, dia kalimatnya yang kemudian ditiupkan atau diletakkan di rahimnya Maryam, ya dalam tanda petik ya tentu saja maknanya. Dan kemudian apa yang terjadi setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Najasyi berkata, wallahi ma zada ala ma yaqulu sahibukum ma yazinu hadzal qadar, kata dia enggak ada ya mazada ala ma yaqulu sahibukum, dia malah membenarkan, tidak ditambah-tambahi penjelasannya atau deskripsinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Nabi Isa alaihissalam yang kemudian membolehkan. Ya, ini tentu mungkin konteks saja ya yang berkenaan dengan kisahnya ini. Jadi kalau mana yang lebih kuat, ya tentu yang pertama yang berkenaan dengan Yahudi. Ya, kalau kita pikirkan. Mari kita lihat sekarang apa yang dimaksud makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Yang pertama, kita lihat dulu kata Hanif. Ini menarik ya, karena tiga agama ini, Nasrani, Yahudi, dan Islam, sama-sama biasa dikenal dengan Abrahamic religion. Masing-masing mendaku menjadi penerus dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam. Al-Quran kemudian menyatakan, maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan. Klaim Yahudi yang menyatakan Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi, klaim orang Nasrani yang menyatakan Nabi Ibrahim adalah Nasrani, kemudian dibantah oleh Al-Quranul Karim dengan meletakkan tiga karakter Nabi Ibrahim. Ya, yang menarik nanti artinya tiga karakter ini kalau memang ada di dalam umat Islam, maka karena itu memang kita layak menjadi aulan nasa bi Ibrahim. Ya, sebenarnya kan gitu. Karena semua orang bisa mengklaim bahwa dia adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi siapakah sebenarnya pengikut Nabi Ibrahim? Ya mereka yang paling mencocoki karakter dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Oke. Nah, Al-Quran menarik. Al-Quran itu menggunakan tiga karakter ini. Oke, mari kita lihat yang pertama, kata Hanif. Apa itu yang disebut dengan Hanif? Yang pertama, Al-Hanaf artinya al-mail atau condong, kecondongan atau inclination ya. Seperti rijlun hanfa wa rajulun ahnaf. Kaki itu saling condong satu sama lain ya, yang ke kiri cenderung ke kanan, yang ke kanan cenderung ke kiri. Ya, karena kalau kita melihat kaki itu maka dia awalnya kalau kakinya cuma satu, orang nggak bisa berjalan dengan lurus ya, seperti sandal itu. Jadi dia dicenderungkan yang satu ke yang kanan yang kiri, karena itu kemudian dia bisa berjalan dengan lurus ya. Karena itu ada kalimat rijlun hanfa ya, hunafa atau hanfa, wa rajulun ahnaf ya.
wa huwa alladzi tamilu qadamahu kullu wahidatin minhuma ila ukhtiha bi asabi'ihima. Ya. Sama, jadi apa namanya, kaki kita sama jari kita sebenarnya sama, masing-masing itu menyeimbangkan satu sama lain. Ya, jadi saling condong ke kiri, yang tangan kiri cenderung atau condong ke tangan kanan dibikin oleh Allah untuk menyesuaikan dengan tangan kiri. Karena itu mereka bekerja sama dengan baik dan bisa menjadi smooth, menjadi lurus. Ya, demikian juga kaki, demikian juga kanan. Karena itu ada sebagian menyatakan kata al-hanaf itu maknanya istiqomah, ya, untuk gambaran dari lurus terus, ya, namanya istiqomah. Fasummiya dinu Ibrahim, dinamakan agama Nabi Ibrahim itu dengan Hanif karena istiqomahnya. Makna yang pertama dalam tafsir Qurtubi maknanya adalah istiqomah. Ya, selain condong, yang diarahkan itu istiqomah maknanya. Makna Hanif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, definisinya menurut tafsir Qurtubi adalah Hanif adalah alladzi yuwahhid, yaitu orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah SWT, orang yang berhaji, orang yang menyembelih kurban, orang yang berkhitan dan menghadap kiblat. Ya, jadi baru disebut Hanif menurut salah satu definisinya adalah kalau dia bertauhid, haji, menyembelih binatang saat berkhitan menghadap kiblat. Ya, itu dari tafsir. Secara makna lughawi sebenarnya kalau kita perhatikan misalnya di Mu'jamul Wasit, ya, Al-Hanif adalah al-ma'il min syarrin ila khairin. Orang yang berpaling, ya, dari kejelekan kepada kebaikan. Wasahihul mail, ya. Sementara kecenderungan yang benar itu adalah ilal Islam. Ya. Kecondongan yang benar itu adalah kepada Islam. Ya. Yang teguh as-sabit alaih, yang teguh di atasnya. Sementara hunafa adalah sekelompok orang, fariqum minal Arab qoblal Islam, sekelompok orang Arab sebelum Islam, kanu mereka ini adalah mengingkari, yungkirunal wasaniyah, mereka mengingkari paganisme, ya, menyembah berhala, dan mereka ini adalah orang yang tetap mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam di masa jahiliyah. Ya, wa man kana ala dini Ibrahim alaihissalam fil jahiliyah. Itu Hanif kalau dalam aspek bahasa sebagaimana yang kita dapati dalam kisah sejarah, ya. Kalau disebut orang itu hunafa, maknanya gitu. Oke. Al-Hanif Ibnu Katsir misalnya adalah al-munharif, ya. Orang yang memalingkan diri, ya, dari apa? Anisyirki ila tauhid. Ya. Orang yang qasadan, ya, munharif ya qasadan, orang yang berpaling secara sengaja, anisyirki ila tauhid, dari kesyirikan menuju tauhid, ya, menuju tauhid. Jadi sama maknanya. Atau ada lagi misalnya di tafsir Al-Sya'di, ya, Syekh Sa'di menafsirkan uqbilan 'ala Allahi bil mahabbah, ya, orang yang menghadap kepada Allah dengan cinta, wal inabah, ya, dengan taubat, wal ubudiyah, dengan penghambaan, mu'ridhan amman siwah, berpaling, dan dia berpaling dari yang selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mau kita singkat, Hanif adalah orang atau kecenderungan untuk berpaling dari kejelekan menuju kebaikan, dari kesyirikan menuju tauhid, dari selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah ini dulu dipakai, dikaitkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu kata Hanif. Jadi
orang yang cenderung kepada kebaikan dibanding kejelekan, ya namanya hanif. Namanya hanif. Mari kita lihat lebih jauh. Ada beberapa hal yang menarik, misalnya orang-orang hanif itu ternyata menarik. Ada yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi mendapatkan wahyu, ada yang sudah bertemu dengan, ada yang masih merasa mengikuti agama Nabi Ibrahim dan nanti menggunakan wahyu. Ya, kita dengan Nufel. Ya. Beberapa orang di dalam lain duk Turki ke? Nabi Sallam dianggap sebagai orang-orang yang mengikuti Hanifiyah, ya, atau ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tentu saja nanti Rasulullah sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Mungkin ibaratnya dia ini masih mengikuti sisa-sisa lah dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu, misalnya komentar Nabi terhadap Umayyah bin Abi Salt, ya, kata Nabi itu, kata Umayyah bin Abi As-Salt ayyuslima. Hampir saja Umayyah bin Abi As-Salt itu masuk Islam, hampir, karena puisinya yang indah itu. Salah satu penyair Arab yang terkenal, yang puisinya itu mirip sekali dengan ajaran Islam, adalah Umayyah bin Abi Salt. Kalau kita perhatikan, kenapa dia memiliki puisi yang dekat sekali maknanya kepada tauhid dan sebagaimana ajaran dalam agama Islam, karena dia masih mengikuti sebagian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi nanti ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, jatuh rasa irinya, dengkinya, ya, sehingga nanti dia hanif lagi. Mestinya orang itu kalau cenderung kepada kebaikan, nanti begitu dia keinginannya misalnya atau kecenderungannya, mestinya dia dengan segera mengikuti. Tidak Umayyah bin Abi Salt, ya, karena dia merasa bahwa kalah pengaruh dengan Nabi Muhammad SAW. Riwayat yang lain kalau saya keliru minta dibacakan puisinya oleh saudarinya, dan Nabi menyatakan komentar Nabi atas puisi-puisinya Umayyah bin Abi Salt, hampir saja mereka ini masuk Islam, hampir saja puisinya itu, hampir saja, meskipun dia tidak tidak akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena tadi itu. Yang pertama, ada kisah yang menarik, misalnya Zaid bin Amr bin Nufel ini pergi ke Syam, ya, dan kemudian Raja Yahudinya kemudian ditanyain oleh Zaid ini, kata dia, kata orang Yahudi itu, kata dia, ini uridu an aku ada gini, kata dia, aku ini ingin masuk ke dalam agamamu, kata dia. Aku ingin, dan orang alim ini, kata dia, la takunu ala dinina, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam agama kami sebelum kamu mengambil sebagian nasib kami, ya, untuk mendapatkan marahnya Allah SWT. Ya. Zaid kemudian berkata, aku akan lari dari azabnya Allah SWT, marahnya Allah, dan aku tidak mau mengambil bagian porsiin saja agama yang selain Yahudi, kata dia gitu. Maka kemudian kecuali Hanif, kata dia. Ya, dokter, rasanya dokter kena pindah.
nggak jelas. Oke, sebentar Kak. Oke. Terima kasih doktor. Internet pun tahu ya Oke, doktor. kembali lagi. Ya. Ada beberapa orang yang masih dianggap dulu pra-Islam ya. Jadi sebelum masa Nabi Muhammad itu dianggap mereka masih memegangi atau masih berada di dalam ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti tokoh-tokoh yang kita ketahui ini, Zaid bin Amr bin Nufail, Umayyah, dan seterusnya. Ya. Komentar Nabi menarik-menarik untuk Umayyah misalnya, kata Nabi hampir saja dia Islam. Ya. Yang menarik ada kisah Umayyah ini menarik, datang ke Syam, ke Syria pada saat itu, bertemu dengan Rabi Yahudi, dan dia katakan dia ingin masuk agama Yahudi. Tapi oleh ulamanya Yahudi, Rabbinya Yahudi berkata, kamu tidak akan menjadi orang Yahudi sebelum kamu mengambil bagian dari amarahnya Tuhan. Ya. Karena kan kita tahu bersama ada amarah atau ada hukuman terhadap Bani Israel sebagaimana yang kita ketahui bersama karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Dan kamu kalau mau masuk ke agama Yahudi, you harus juga mengambil portion dari ghadabillah atau amarahnya Allah SWT. Dan tidak mau ini. Kemudian dia minta, adakah alternatif yang lain, agama yang lain, kata dia. Yaitu agama Hanif. Dan kemudian dinyatakan, bohong kamu itu karena Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Dia ketemu pendeta Nasrani, melakukan hal yang sama, dan seterusnya. Jadi ayat ini untuk mengklarifikasi bahwa klaim Yahudi, klaim Nasrani tentang Nabi Ibrahim sebagai orang Yahudi dan Nasrani itu adalah palsu belaka karena ditentang oleh pengikut ajaran Hanif, yaitu orang-orang Arab yang pada saat itu masih mengikuti sisa-sisa ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Ada juga misalnya kisah yang juga terdapat di dalam hadis berkenaan dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Suatu hari Nabi laqiya, Nabi bertemu Zaid bin Amr bin Nufail ini di satu tempat, kemudian dia sebelum turun wahyu ya, faquddimat ilan Nabi, kemudian dia memberikan kepada Nabi hidangan yang di dalamnya ada makanannya, ada bahkan sebagian riwayat menuturkan ada dagingnya. Fa'aba Zaid bin Amr ayyakula minha, dan Zaid bin Amr ini kok berbeda riwayatnya. Yang di sini kemudian Zaid bin Amr menolak untuk memakannya dan menyatakan inni lastu akulu mimma tadbahun ala ansabikum wala akulu illa ma dzukira Rasulullahi alaihi. Ini saya baca ya, apa saya keliru ngopinya ya. Nanti saya cek lagi karena tadi waktu saya belajar redaksinya ada begini, yang menolak Nabi Muhammad SAW, saya takutnya ada salah mengkopi saya. Sebenarnya singkatnya Zaid bin Amr ini memberikan makanan kepada Nabi sebelum Nabi menjadi seorang Nabi, turun-turun wahyu, tapi Nabi menolaknya karena Nabi menyatakan saya tidak akan makan dari daging yang tidak disembelih atau dari daging yang disembelih atas nama berhala-berhala orang-orang Quraisy, dan aku tidak makan kecuali daging yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sebenarnya Zaid ini ingin melihat apakah Muhammad itu sama dengan kebanyakan orang-orang Quraisy. Ya. Menarik, misalnya ya, ini sisa-sisa Hanifiyah. Ya. Zaid menyatakan bahwa asyatu khalaqahullah, kambing itu diciptakan oleh Allah SWT. Wa anzalalaha minas sama'il ma', kemudian Allah turunkan air dari langit, dan air itu kemudian menumbuhkan rumput-rumputan, dan rumput-rumputan itu dimakan kemudian oleh kambing tersebut.
summa tadbahunaha, bagaimana kemudian kamu menyembelihnya atas selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini logikanya orang-orang Hanifiyah di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita singkat kemudian dari aspek bahasa dan beberapa pendapat para ulama tafsir berkenaan dengan kata Hanif, maka sifat Hanif adalah sifat yang orang itu cenderung berpaling, ya, kecenderungan untuk stay away atau berpaling dari semua kejelekan untuk kemudian menuju kepada kebaikan, ya. Dari syirik menuju tauhid, ya. Sehingga kemudian dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, taubat, dan ubudiyah. Ini kalau kita campur ya dari beberapa definisi, baik dari aspek bahasa atau dari aspek tafsir, sebagaimana yang kita dapati pendapatnya Imam Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, dan Syekh Sa'di ketika menafsirkan kata Hanif. Jadi kalau mau dimudahkan ya, kalau kita mudahkan, jadi kan sebenarnya asal kata Hanif itu dari kita hubungkan dengan sandal atau dengan kaki, ya, atau sandal lah untuk mudahnya. Oke, slipper ya. Jadi kalau kita melihat sandal itu, ya, kalau kita melihat sandal atau kaki, sandal itu diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Sandal kanan itu dibikin karena mencondongi sandal yang kiri. Sandal yang kiri itu juga dibikin untuk dibikin atas dasar kecenderungan kaki yang kanan, itu sehingga dia bisa even. Nah, kalau sudah bisa even, dia bisa berjalan dan kemudian dia lurus terus sudah. Itu maksudnya. Awalnya kata Hanif itu dipakai. Nah, kata ini kemudian dipakai untuk sifat seseorang, gitu. Sebagaimana kanan kan simetri kemudian ya, jadi atau tangan kanan sama tangan kiri, dia memang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling punya condongan satu sama lain. Yang kanan condong ke kiri, yang kiri condong ke kanan. Kalau sudah ada kanan dan kiri, maka dia jadi lurus. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Itu maksudnya. Ya, jadi sehingga jalannya orang tidak miring. Gitu. Karena ada sandal kanan dan kiri, maka tidak miring. Ya, tidak miring. Lagi karena tidak miring, maka kemudian menjadi lurus. Dari mana ini kemudian para ulama mengartikan istiqomah. Nah, begitu maksudnya. Oke. Jadi Hanif secara bahasa awalnya begitu. Nah, kata ini kemudian dipakai untuk sifat karakter seseorang yang cenderung kepada kebaikan karena dia seperti menemukan sisinya yang lain. Jadi memang di dalam dirinya ada unsur kebaikan karena manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengabdi kepada Allah, ya, kembali kepada Allah atau tauhid juga, karena itu sesuai dengan kecenderungan kita. Sehingga kemudian begitu orang itu mendapati pasangannya seperti kanan berpasangan dengan kiri, maka dia kemudian langsung incline, itu maksudnya kan istiqomah di situ. Itu poinnya. Jadi kenapa disebut dengan Hanif, kemudian disebut dengan Hanif. Maka kalau dimudahkan Hanif itu kemudian berarti kecenderungan atau al-mail, ya, al-muyul, ya, inklinasi atau al-mail, mailun, ya, itu atau al-mail itu maknanya adalah kecondongan. Kecondongan atau ya inclination, kecenderungan, boleh kecenderungan, ya, atau inclination. Oke. Kepada apa? Sebenarnya kepada kebaikan. Jadi dia condong kepada al-khair awalnya itu, kepada al-khair. Al-khair itu meliputi apa semuanya? Tauhid. Tinggal definisinya beda-beda para ulama, tapi intinya semua yang disebut dengan al-khair. Ya. Misalnya Imam Qurtubi bahkan tadi menyebut
tauhid, menyembelih. Ya, kalau dia tauhid, terus haji, ya, terus tadhiyah, kurban, tadhiyah, tidak apa-apa lah, tadhiyah misalnya. Terus ada lagi tauhid, haji, tadhiyah. Lagi tadi ada yang masih ingat? Saya kok lupa udah. Tauhid, haji, tadhiyah. Nah, kita lihat dulu lah. Imam Qurtubi tadi. Tauhid, haji, tadhiyah, hitan sama menghadap kiblat. Hitan sama menghadap kiblat. Mari kita pilih. Kenapa kok milih ini ya Imam Qurtubi misalnya? Hitan sama hadap kiblat, atau saya singkatkan saja kiblat. Kenapa disebut ini? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5 ini, 5-5-nya ini berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu maksudnya. Jadi tauhid itu bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Ya, jadi bapak monoteisme itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkorban itu syariahnya berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiblat juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena yang mendirikan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang disebut oleh Imam Qurtubi sebagai khair. Gitu, karena Hanif itu adalah kecondongan atau kecenderungan kepada al-khair. Dan akibatnya karena dia incline kepada yang khair, dia akan stay away kepada yang apa? Kepada yang syar. Jadi sebenarnya lawan saja. Jadi kalau mau dimudahkannya, kepada yang khair dia dekat, sementara kepada yang syar ya dia menjauh. Nah, itu yang disebut dengan Hanif. Inilah pemaknaan dari Hanif. Jadi Hanif adalah orang yang kalau kepada khair, kepada kebaikan, dia mendekat, condong dia, sementara kepada yang syar, bukan star ya, pada yang syar, dia menjauh, semakin menjauh dia. Maka karakter yang demikian itu disebut dengan Hanif. Nah, para ulama kemudian mendetailkan apa yang dimaksud dengan khair dengan merujuk kepada Nabi Ibrahim. Khair itu adalah 4-5 ini: tauhid, haji, tadhiyah, khitan, kiblat. Dan memang yang menarik, siapa sekarang yang melakukan ini semuanya? Umat Islam. Ya, tauhid katakanlah mungkin pada orang Nasrani agak dekat, pada orang Yahudi dekat dengan kita lah. Nasrani sudah ada tauhid, mereka Trinitas katakanlah ya. Untuk Yahudi mungkinlah ada kemiripan masih di tauhidnya. Mereka absolut monoteism sama dengan kita. Tapi haji, siapa yang melaksanakan haji? Yahudi sudah enggak, Nasrani sudah enggak. Orang Islam melakukan tadhiyah, penyembelihan. Siapa yang melakukan penyembelihan? Orang Islam. Yahudi sudah enggak, Nasrani sudah enggak. Khitan. Nah, khitan ini sebagian Nasrani melakukan, majority tidak melakukan. Saya tidak tahu kalau Yahudi, saya tidak tahu apakah orang Yahudi khitan, saya tidak punya teman Yahudi untuk bertanya. Kiblat hanya orang Islam. Jadi memang nanti kenapa ayat ini disambung dengan inna aulan nasi bi Ibrahim? Karena memang dari al-khair ini lebih dekat kepada orang Islam. Kalau kita perhatikan, ya itu mana yang pertama. Jadi kecenderungan kepada yang baik serta menjauh kepada yang jelek. Ya, namanya Hanif. Nah, motivasinya kalau kita bandingkan lagi dengan pilihannya siapa tadi, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya adalah motifnya karena cinta, taubat, dan penghambaan. Kalau pakai Sa'di, ya Sa'di. Kalau Ibnu Katsir dari syirik ke tauhid, dengan Hanif. Jadi persis yang pertama tadi tidak ada bedanya sebenarnya. Ya, tidak ada bedanya. Ya, oke. Jadi kalau kita mau tambahkan dari Sa'di, definisinya agar lebih kuat. Kalau kita pakai Sa'di, jadi motivasinya kenapa? Motivasinya kalau Sa'di ada 3 orang Hanif itu. Yang satu karena cinta, karena mahabbah pertama, yang kedua karena inabah,
yang ketiga karena ubudiyah. Oke, jadi ada 3 motivasi. Ini kita ambil dari, saya ingatkan saja, dari Sya'bi. Ya. Oke, kalau ini dari Imam Qurtubi. Oke, yang ini dari Imam Qurtubi. Ya. Sementara yang bawah dari Sya'bi. Untuk mendefinisikan hani. Lagi secara umum, secara bahasa, maknanya ini kecondongan, kecondongan atau kecenderungan. Ya. Oke, secara bahasa. Jadi motifnya mahabbah, cinta, inabah, taubat, ketiga ubudiyah, penghambaan kepada Allah SWT. Baru orang itu disebut dengan hanif. Kenapa cinta? Belum sudah ada tandanya, yaitu inclination tadi. Kalau orang incline itu, berarti itu ada love di dalamnya. Ya. Kenapa inabah? Yaitu lagi. Karena dia ingin terlalu dekat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, dan dia sadar bahwa kecenderungannya kepada kebaikan itu adalah sebagai bagian dari penghambaan dia kepada Allah SWT. Dan kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu ini yang disebut dengan hanif itu. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, 1, dia pejuang tauhid, ya, dia condong kepada kebaikan semuanya nanti, pada tauhid, haji, tadhiyah, khitan, kiblat, dan seterusnya. Ya. Yang 2 motivasinya ini semuanya ada pada Nabi Ibrahim, mahabbah, inabah, ubudiyah. Ya. Singkatnya itu kita anggap selesai. Yang pertama hanif. Yang kedua sekarang, ciri kedua dari Nabi Ibrahim adalah karakternya adalah muslim. Ya. Muslim ini persis ketika nanti Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar pasrah total kepada Allah SWT, atau agar surrender kepada Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Ada yang bisa ingat? Aslamtu li rabbil alamin. Untuk memastikan, saya lupa ini. Oke, sebentar. Arabic translate. Aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Surah Al-Baqarah 131. Al-Baqarah 131. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ya, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ini perintahnya kalau kita lihat tafsir Baghawi atau إذ قال له ربه أسلم أي استقم على دين الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما. قال ابن عباس قال له حين خرج من Qal kalbi ila akhirih, ya, disuruh ikhlas dan segala macamnya, kemudian disuruh istislam, pasrah, ingkiyatnya, fa'ajaba ila dzalika syar'an qadran aslamtu li rabbil alamin. Ya, lihat Qurtubi kalau ada yang menarik, qala rabbu aslim qala aslamtu rabbil alamin al-amil fi naqis. Alah, cukuplah. Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rabb-nya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, aslim, ya. Aslim dari kata kerjanya Islam, maksudnya minta untuk pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, atau surrender, ya, taslim, pasrah total kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim kemudian berkata, aslamtu li rabbil alamin. Saya pasrah, saya submit, saya surrender kepada Rabb al-alamin. Ya. Untuk alam ini benar, ya. Dari satu saya ada alam, ya. Jamaknya adalah, kalau kita jamak sebenarnya bisa awalim, ya, atau alamin. Bedanya kalau alamin itu merujuk kepada yang berakal, ya, yang berakal sebenarnya.
Menarik, Quran itu tidak menggunakan aslamtu li rabbil awalim misalnya, tapi aslamtu li rabbil alamin. Nah, bentuk model alamin seperti ini, seperti jamak mudzakkar salimnya, itu biasanya dirujukkan kepada yang berakal. Karena itu, meskipun alamin seringkali kita terjemahkan dengan Tuhan semesta alam, ya, tapi sebenarnya makna yang lebih kuat karena bentukan kata alamin, apalagi kalau kita lihat ayat Al-Quran yang lain, sebenarnya lebih merujuk kepada manusia dan jin. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat tentang alamin itu sebenarnya dua. Satu merujuk kepada bangsa, ya, atau world of, atau ya, jadi merujuk kepada jin, manusia, dan jin. Itu kalau disebut alami. Dan kalau dimaknai semesta alam, boleh? Boleh. Tapi kalau kita mau penggunaan Al-Quran di dalam menggunakan kata alamin, sebenarnya lebih merujuk kepada manusia dan jin. Jadi aslam itu rabbil alamin, itu robnya yang menciptakan, mengatur, merawat, ngasih nikmat. Siapa? Dua, bangsa jin dan bangsa manusia. Dan bangsa manusia itu alami, ya, dari alamin. Oke. Jadi apa yang muslim itu, kita pakai Imam Qurtubi, ya, muslim adalah at-tadzallul, ya, at-tadzallul li amrillahi ta'ala, ya. Ini kok ini waqad taqaddama fil Baqarah, ini zillah dari kata kehinaan, ya, atau kalau kita merasa diri kita ini besar rendah di hadapan Allah yang sangat agung, ya. Jadi sikap di mana kita pasrah, sikap di mana kita mentaati Allah SWT terhadap semua perintahnya, dan kita merasa rendah diri di hadapan Allah SWT, namanya taslim, namanya muslim, ya. Kita semuanya tahulah mana muslim, ya. Jadi kepasrahan total dari kata aslama, kalau kita menyerahkan, ya, total kepada Allah Subhanahu wa taala, kita surrender kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut dengan muslim, ya, dan proses kita memasrahkan diri kita mentaati Allah namanya taslim, ya, atau nanti agamanya disebut dengan Islam, orangnya disebut muslim. Nah, pada konteks Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan musliman? Kalau kita perhatikan, setelah dinyatakan idz qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kaitannya dengan perintah Allah. Ya, tadi kalau orang itu tunduk patuh, ya, menjadi rendah diri di hadapan Allah SWT, di hadapan seluruh perintahnya Allah. Dan kalau diperintah, dia selalu sami'na wa ata'na, namanya muslim. Pada konteks Nabi Ibrahim, ya. Kalau pada kita, orang muslim adalah orang yang bersahadat, tentu saja secara fikih. Tapi pada konteks Nabi Ibrahim, muslim itu orang yang kalau diperintah Allah, ya, dia melakukan semua perintahnya dengan senang hati, yang bahasanya adalah, kalau bahasa sahabat, sami'na wa ata'na. Kita lihat misalnya, kenapa Nabi Ibrahim disebut dengan aslamtu li rabbil alamin. Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan kalimat, ya. Misalnya, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, ya, dengan kalimat, dengan perintah, ya, kalim, dengan perintah dari Allah SWT, bi kalimatin, ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun, ya, kata Al-Qur'an Karim. Kalau kita perhatikan, perintahnya itu menuntut taslim, gitu. Misalnya satu, meletakkan Hawa, meletakkan Hajar, ya, dan bayi Ismail yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ini semua perintah yang menuntut taslim, ya. Nanti kita lihat, berarti taslim itu mendahulukan apa? Yang kedua,
Yang kedua, menyembelih Ismail. Oke. Atau yang ketiga, mendirikan Ka'bah, dan memanggil manusia agar haji. Oke. Kira-kira itulah yang paling utama kita lihat di dalam Al-Quran Karim. Meskipun kita nanti banyak ya perintahnya kalau kita kaitkan dengan riwayat atau hadis yang berkenaan dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi untuk makna taslim, kita lihat dari tiga ini. Tiga ini kalau kita perhatikan, misalnya meletakkan Hajar dan bayi Ismail. Bayangin, istri diletakkan dan bayinya Ismail yang masih menyusui itu di tempat yang digambarkan Al-Quran biwadin ghairi dzi zar'in. Ya, kalau pakai Al-Quran. Ya. Jadi kalau pakai Al-Quran, di lembah, wadi, lembah, ghairi yang tidak ada, dzi zar'in, tanaman sama sekali. Jadi untuk menggambarin lokasinya itu nggak ada tanaman, artinya nggak ada air. Kalau nggak ada tanaman berarti nggak ada hewan, nggak ada burung, nggak ada apapun kecuali pasir. Itu kalimat yang dipakai oleh Al-Quran. Biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman. Ya, ada rumput, tidak ada apapun. Zari' itu muzara'ah ya, pokoknya rumput-rumputan atau apapun, nah, ya, nggak ada sama sekali. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kalau orang diperintah oleh Allah SWT, suruh meletakkan istrinya sama bayinya yang masih menyusui, ya, di satu tempat yang tidak ada tanaman. Ini kan ada peperangan antara akal kita, kebijaksanaan kita, ya, hitung-hitungan rasional kita dengan Allah SWT. Untuk kasus Nabi Ibrahim, memang ekstrim contohnya. Tapi apa pesan dibalik makna kata Muslim itu? Orang menyadari bahwa setiap ada perintah dari Allah SWT, dia menyadari pasti ada kebaikan di dalamnya. Pasti Allah akan menolongnya, dan dia hanya punya satu jawaban, sami'na wa ata'na. Nah, kalau kita bisa begitu, kita Muslim. Nah, untuk case Nabi Ibrahim, memang case-nya segini ya, ini bukan berarti nanti tidak masuk akal. Kita ini kan menyebut rasional dan tidak rasional, depending in what perspektif kita akan gunakan. Kan gitu loh. Jadi misalnya, kalau kita melihat ini gimana Allah kok zalim ya, ada seorang istri sama anaknya masih menyusui, ya masih very little baby, kemudian diletakin di tempat nowhere, tidak ada manusia, no human being, no water, dan semuanya, how cruel misalnya. Misal kalau kita pikirkan, ini kalau kita lihat satu perspektif. Tapi kalau kita melihat dengan perspektif yang lain, bahwa Allah itu sudah, kalau memerintahkan mesti di dalamnya ada kebijaksanaan, ada ilmu. Kalau kita pikirkan, karena ini kan berkenaan nanti dengan Zam-Zam, dengan Bani Zulkhum yang pindah ke sana, dengan lahirnya peradaban yang baru bagi cahaya kegelapan yang ada di seluruh dunia, dan seterusnya. Dan Allah sebenarnya sudah preparing ketika meminta Ibrahim untuk meletakkan itu. Yaitu sudah prepare untuk apa? Zam-Zam sudah di-prepare. Ya, nanti orang-orang Yaman, Bani Zulkhum, nanti akan pergi dari Yaman, looking for water, dan kemudian tinggal di sekitaran Zam-Zam, kemudian menjadi suku tersendiri, community, terus sampai melahirkan Nabi Ismail, nanti menikah dengan perempuan dari Bani Zulkhum, terus sampai lahir Nabi Muhammad SAW dan menjadi pelita bagi seluruh umat manusia. Dan kalau kita lihat dari perspektif itu, bukankah ini adalah sebuah kebaikan yang amat sangat? Karena kalau tidak ada itu semuanya, berjalan semuanya planning yang tadi itu. Nah, jadi maksud saya, kalau kita mendapati ajaran Islam yang mungkin menurut logika kita, karena our limitation in rational thinking misalnya, in looking, misalnya dalam melihat
hikmah di dalam satu pensyariatan, karena kita masih belum tahu hikmahnya. Tugas seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Itu poinnya. Misalnya, kita tidak tahu apa sih, kenapa sih kok ada hukum rajam, kenapa sih kok ada hukum qat'ul yadain, ya potong tangan, kenapa sih kok harus khomer dilarang, kenapa sih kok harus daging babi dilarang. Dan kita tidak punya rational explanation terhadap itu, karena mungkin our limitation, bukan karena ajaran Islam tidak rasional. Itu yang penting. Ya. Bukan karena ajaran Islam tidak rasional. Kita saja yang belum mampu melihat hal tersebut secara rasional. Itu poinnya. Nah, maka jika kita masih belum bisa, udah trust Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah dan taslim, itu poinnya. Maka kita menjadi muslim. Yang kedua contoh, sama poinnya. Diriin Ka'bah tanpa tahu di mana Ka'bahnya, sisa Ka'bahnya ini ada di mana, enggak jelas. Tapi bukan Allah sudah menyediakan nanti petunjuknya. Tanah gundukan itu. Terus setelah selesai, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk ayatnya itu wa'adzin finnasi bil hajnya. Perintahkan panggillah seluruh manusia untuk haji. Nabi Ibrahim berkata, siapa ini? Tidak ada manusianya. Saya mau panggil siapa? Memangnya ada orang Malaysia yang akan haji, kira-kira begitulah. Allah menyatakan panggil saja, karena nanti semua orang akan mendengar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi yang menarik, Nabi Ibrahim itu sebenarnya, ini kalau saya tidak tahu kalau di Malaysia, tapi kalau di Jawa terutama, itu menarik. Kalau ada orang yang belum haji itu, jawabannya begini, karena dia belum mendapatkan panggilan. Ya. Jadi padahal enggak, semuanya sudah dipanggil gitu. Jadi kalau di Indonesia begitu, kayaknya dia masih belum dapat panggilan deh. Orang yang haji itu adalah orang yang mendapat panggilan dari Ibrahim alaihissalam, gitu kata dia. Enggak, Nabi Ibrahim itu manggil semuanya, dan sejak kapan manggil? Sejak selesai bangun Ka'bah. Hatta Nabi Ibrahim sendiri sebenarnya in doubt, karena apa? Karena bagaimana suara saya bisa reaching out kepada manusia atau pada mukmin yang ada di seluruh dunia. Itu poinnya. Lagi-lagi, apakah Nabi Ibrahim menjalankan? Menjalankan. Meskipun mungkin kalau kita ada di sana, agak silly juga melihatnya. Mungkin ya, ada orang berkoar-koar manggil, mungkin ya. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tidak rasional di dalam agama ini, dan tidak ada yang tidak ada hikmah dan kebaikan di sebaliknya. Karena itu yang dilakukan Nabi Ibrahim sudah taslim. Adhiyah misalnya ya, kurban nanti. Sama kalau kita perhatikan. Siapa yang suruh nyembelih? Tapi ini kan Allah sudah mempersiapkan semuanya. Ada kabshin azim, ada kambing yang sehat itu, kibas itu, ya, dan seterusnya. Sampai nanti ini menjadi salah satu tradisi akhlak Islam yang disebut dengan adhiyah, berkorban, ya, berkorban. Ini yang menarik kalau kita perhatikan 3 ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim yang dikenal dengan kalimat, sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa apakah Nabi Ibrahim itu adalah muslim, orang yang pasrah, orang yang taat kepada Allah, ya, yang akan melakukan perintah Allah apapun saja ketika Allah meminta kepadanya untuk melakukan. Karena itu disebut dengan muslim, ciri yang kedua. Jadi ciri yang kedua hanif, ciri yang kedua adalah muslim. Kalau kita urutkan, hanif itu lebih bersifat abstrak, ya, karena ada di dalam hati, dia inclination saja, jadi sifatnya masih ada di dalam hati, tapi muslim itu sudah implementatif sifatnya. Jadi apa ya, kayak rasionalisasi, ya, realization dari motif katakanlah, atau our heart inclination, ya. Jadi kecenderungan hati. Ya, samalah saya punya kecenderungan hati kepada Fatimah. Begitu saya melamarnya, yang pertama namanya Hanif,
begitu saya merasionalisasikan dengan menikahinya, namanya muslim. Jadi satu hanif, dua muslim. Oke. Ini yang ketiga, karakter Nabi Ibrahim di ayat ini adalah wa ma kana minal musyrikin. Ini yang harus kita teguhkan ya, agar kita tidak salah memahami Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Pada ada bahasannya saya. Allahu waliyul mu'minin. Ada Nabi aula wa ma kana minal musyrikin. Oh ini. Wa ma kana minal musyrikin. Ini kalau kita terjemahkan sebenarnya wa ma kana dan tiadalah Nabi Ibrahim itu. Ya, sejak dulu. Ya, itu tak pernah dia minal musyrikin, termasuk dari orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik ada kadang-kadang kita salah memahami Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama pada kisah penyembahan pencarian Tuhan seringkali ya. Ini sudah terlalu lama yang harus kita benahi cara berpikirnya ya. Jadi kalimat negasi yang dipakai oleh Al-Quran, ciri ketiga Nabi Ibrahim, maka minal musyrikin, dan tiadalah Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang musyrik, jadi tidak musyrik sama sekali ya. Jadi kalau kita mau ngikutin Nabi Ibrahim adalah jangan sama sekali kita mengasosiasikan Allah dengan apapun saja ya, tidak musyrik. Nah, ini bagaimana kemudian mengaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim ya, yang menyatakan menyembah matahari, ya, bulan dan bintang di dalam Al-Quran. Orang yang tidak mengkaji Al-Quran dengan baik, maka dia sampai pada kesimpulan, sebagaimana kita sering dulu dengar dari para mubaligh, Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Dan setelah mencari, mencoba, melakukan, bahkan dikaitkan dengan teori ilmiah, ya, observasi, terus diverifikasi, biasanya begitu. Diverifikasi, falamma afalat, kita lihat di dalam Al-Quran untuk memudahkan. Ayat berapa ya? Oke. Falamma afalat inni uhibbul afilin. Uhibbul afilin. Uhibbul afilin. Aduh, nggak bisa dia. Ra'al qamara bazighan. Itu ayat berapa ya? Falamma afalat, tidak bisa dia. Oke. Falamma afalat. Oke, surah Al-An'am. Ya, surat Al-An'am 78. Ya, dari Al-An'am 78 kita lihat dulu ya. Ini yang sering sekali disalahpahami karena berkaitan juga dengan konsep wa makana minal musyrikin ya. Satu Al-An'am oke. Inni wajjahtu wajhiya lilladzii fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa id qala Ibrahimu ini nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi falamma janna alaihi falamma ra'al qamara. Ini ajalah. Oke, kita ambil dari ini.
Oke, sebentar. Oke. Kalau kita lihat ayat ini, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhiduna asnaman aliha inni araka wa qaumuka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, sekali lagi ada dua pendapat tentang kata abun di dalam penggunaannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu ya abun ya abu, abi ya atau abun bapak ya, abu itu bermakna bapak, yang kedua bermakna paman. Oke, dipakai oleh Al-Qur'an dua-duanya ya. Jadi kalau yang pertama meyakini Azar adalah bapaknya. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, Azar adalah pamannya. Saya lebih condong ke pendapat yang nomor dua, paman, bukan bapak. Dan berkatalah Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar atau pamannya Azar, atattakhiduna asnaman aliyah, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka, sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu fi dhalalin mubin, berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal yakuna minal muqinin falamma janna alaihi lail. Ya. Sekarang ini kan cara Nabi Ibrahim berdakwah dengan menggunakan demonstratif metode, kira-kira begitulah. Jadi dia yang menarik nanti kalau ada yang pernah baca buku The Eternal bukunya ya, Eternal Challenge atau apalah, dari orang Inggris yang menekuni, yang tertarik dengan Quran, kemudian dia bikin bukunya digratiskan. Kalau tidak ada nanti saya kirimi. Salah satunya adalah bicara tentang Babilonia. Ya. Dia menjelaskan bahwa kota-kota di Irak itu, di Babilonia saat itu, dengan menggunakan catatan-catatan di Mesopotamia, menunjukkan bahwa memang kota-kota di masanya Nabi Ibrahim itu semuanya adalah menyembah celestial bodies, ya, atau menyembah benda-benda langit. Kalau dipetakan memang menjadi tiga saja, yaitu mereka menyembah matahari yang disebut dengan Shamash, dan mereka menyembah bulan yang disebut dengan Nana, dan terakhir menyembah bintang-bintang. Ya. Dan ada simbolnya semuanya. Nana itu simbolnya seperti bulan sabit, ya, Shamash itu simbolnya seperti matahari, bunder, terus ada rays-nya itu, sun rays-nya, terus ada yang bintang-bintang, itu ada simbolnya juga. Jadi ada berapa, saya lupa, 5 atau 6 kota di Babilonia saat itu, semuanya menyembah bintang, matahari, dan bulan. Dan mereka kemudian menjadikan tiga Tuhan ini menjadi trinitas. Persis seperti pada Nasrani. Jadi matahari, bulan, sama bintang itu kemudian dijadikan Tuhan yang mereka sembah tiga-tiganya. Jadi kerajaan-kerajaan di Babilonia itu nanti kemudian menggunakan tiga itu sebagai Tuhan semuanya. Mungkin ada Tuhan siang, Tuhan malam, dan segala macamnya ya. Tapi merujuk kepada Nana, Shamash, sama saya lupa satunya apa dalam sebutannya untuk yang bintang-bintang. Dan Nabi Ibrahim itu mendakwahi mereka, itu maksudnya. Tapi dengan cara, karena beliau ini orang yang sangat logis, rasional, ya demonstratif kalau caranya agar kuat sekali argumentasi yang dibangun, serta menunjukkan data-data yang konkret, sehingga orang bisa berpikir, itu poinnya. Sama seperti ketika dia bilang kepada ayahnya, apakah ayah mau menjadikan patung yang tidak punya manfaat ini kemudian jadi Tuhan? Ya, dijelaskanlah sekarang, ya. Maka Nabi Ibrahim itu melakukan hal ini hanya untuk menyadarkan kaumnya. Ya, misalnya ketika sudah gelap malam itu, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, kau katakan ini Tuhan nomor satu, yaitu bintang-bintang. Nabi Ibrahim berkata, qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya,
Maka ketika bintang-bintang sudah tidak ada, katanya saya tidak suka dengan yang tidak ada, yang hilang kemudian. Kemudian melihat komar. Jadi kaukab, komar, sama asyams. Ya, sama syams. Dan ini salah satu keunikan Al-Quran Karim. Bagi orang yang studi sejarah dan seterusnya, ini mind blowing. Karena bagaimana Al-Quran, karena ya penemuan keyakinan atau agamanya orang-orang Babilonia itu masih recent discovery, kira-kira begitu. Setelah orang menemukan catatan Mesopotamia, karena kisah tentang Babilonia itu dengan ajarannya dan seterusnya itu sudah lost in history. Tidak ada yang tahu. Nebukadnezar yang menyerbu Palestina itu apa agamanya, itu sudah tidak tahu sebenarnya awalnya. Nah, setelah melalui katanya peninggalan-peninggalan record Mesopotamia, kita menjadi tahu ternyata, dan fosil-fosil yang ditemukan itu ya, atau relief-relief yang ditemukan di batu-batu itu ternyata menunjukkan yang disembah mereka itu yang memang 3 ini. Dan betapa akuratnya Al-Quran ketika menggambarkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendakwai orang-orang di Ur atau di kota-kota Babilonia itu, yaitu 1 kaukab, ya kalau kita perhatikan kok bisa 1 kaukab, 2 komar, yang ini merupakan tuhan-tuhannya Babilonia dan Syams. Bayangin kalau misalnya mereka bercerita tentang katakanlah orang Nusantara zaman dahulu, misalnya, terus ngomong ya mereka menyembah bintang, mungkin akan diketawain karena tidak ada orang Nusantara menyembah bintang, katakanlah. Kalau ke Jawa mungkin menyembahnya Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, nah gitu-gitu kemudian yang disembah. Nah, jadi penggunaan 3 ini menunjukkan akuratnya Al-Quranul Karim, yang pertama. Yang kedua, pada konteks Nabi Ibrahim, ini sama sekali bukan Nabi Ibrahim melakukan tindakan syirik. Ya, 1, Nabi Ibrahim pernah berarti menyembah kaukab. Nabi Ibrahim berarti pernah menyembah komar. Nabi Ibrahim berarti pernah syirik dengan Syams. Enggak, itu maksudnya. Jadi ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim hanya untuk demonstration, untuk menunjukkan how stupid you are. Kok menyembah sesuatu yang bisa hilang, gitu maksudnya. Biar itu masuk di dalam pikirannya, bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar salah. Apa buktinya di ayat yang terakhir ini? Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Jadi itu sebenarnya maksudnya Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku ini hanif, aku cenderung kepada kebenaran dan kebaikan. Wa ma ana minal musyrikin. Perhatikan, di surah ini menggunakan wa ma ana minal musyrikin. Sementara ini wa ma kana minal musyrikin. Perhatikan kata kana itu fi'il madhi. Ya, kalau kita perhatikan, kana yakunu, kana itu untuk menunjukkan past tense. Jadi kalau mau menunjukkan saya sejak dulu, kan kita ini ada past, present, sama future. Oke. Al-Quran itu mau menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu sejak dulu, in the past, itu sama sekali tidak pernah melakukan syirik. Karena itu menggunakan kalimat wa ma kana minal musyrikin. Itu maksudnya. Ya. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah syirik. Wa ma kana minal musyrikin. Nah, kalau wa ma ana minal musyrikin, ini untuk apa? Untuk menekan Ustaz, Doktor.